Selamat siang, jumpa lagi di seputar sound channel BSU Nganjuk. Hari ini saya sedang melakukan perbaikan pada power amplifier saya. Hari ini saya mengganti driver ya, karena nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba waktu saya nyalain konslet beberapa hari nggak saya nyalain, sekali saya nyalain langsung konslet. Saya cek, ternyata setelah saya bongkar ada short di bagian drivernya, bagian groundnya ternyata putus, nggak tahu kenapa. Lalu hari ini saya bongkari lagi, saya cek, saya bongkar ini transistor finalnya, saya bongkari satu persatu, saya cek masih baik, nggak ada yang short, alhamdulillah. Ini heatsingnya saya buat sendiri. Ini sebenarnya heatsing tipis itu ya, kurang 30 cm sama ya, yang kena. Ini dua heatsing saya potong, saya buat begini, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman. Itu sekilas. Hari ini saya memasang driver Supro CL504. Kalau yang sebelah sana itu hampir mirip seperti Hiroshi, tapi kayaknya itu bukan Hiroshi. Kalaupun Hiroshi itu sepertinya Hiroshi modifikasi. Itu pesen di tukang driver ya. Di wilayah Nganjuk ini ada menjual kit driver power. Itu karakter suaranya lebih flat, lebih enak daripada Hiroshi. Settingnya juga lebih mudah. Hiroshi kan settingnya ya begitulah, kalau nggak pakai part yang bagus. Hari ini langsung saja beli, nggak mau ribet, nggak ada waktu juga. Ini tadi langsung beli saja Supro CL504 yang juga sering saya pasang bila ada pesanan power untuk rumahan. Saya pasang 504 ini sudah fix, settingnya mudah dan hasilnya juga lebih memuaskan, low-nya juga menonjol, karakternya bagus. Ini saya akan berbagi sedikit ilmu untuk menyeting, bagaimana nyeting DCO pada driver power Supro CL504 dan bagaimana menentukan biasnya. Itu ternyata pada driver ini saya tadi menemukan saat menyeting DCO, itu ternyata biasnya juga ikut berubah. Biasanya kan kalau kita setting DCO suka melompat-lompat ya, jarang bisa langsung tep 0 gitu, jarang. Pasti 0,1, 0,01, 0,02, min 0,01, begitulah. Kalau saya setting di 0,00 tapi bisa meloncat ke 0,02, 0,01, 0,02. Ternyata saya tes biasnya itu nggak imbang. Harusnya kan imbang. Kalau bias nggak imbang, transistor juga cepat panas, dan apalagi nilainya 0,50 lebih itu sudah pasti panas, cepat panas transistor finalnya. Bisa dipastikan tidak kuat beberapa jam jika dibunyikan. Jadi saat menyeting DCO saat ini, DCO offset DCO itu biasnya pada driver ini ikut berubah. Jadi kalau
DC offsetnya fake, otomatis biasnya juga itu ikut fake. Alhasil tadi saya menyimpulkan lebih baik VR ini saya setting saat saya samakan saya pas waktu menyeting DC setting bias. Jadi di sini kaki basis ini pakai AVO digital. Coba kita langsung kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Kalau biasnya tidak imbang dan terlalu over melebihi 0,50 lebih, ini biasanya sudah berdampak pada kipas ini biasanya sudah putarannya sudah tidak stabil. Itu bisa dipastikan ada kekurangan pada settingannya. Langsung saja kita taruh propnya ini ke sini, prop kaki basis. Ini menunjukkan 0,3839. Ini yang min. Kita pasang di basis yang plus. Ketemunya 0,41, 0,40. Ini ya memang sulit untuk melakukan menyeimbangkan, ini sulit. Kita lihat pada skala biasa gitu DC offsetnya berapa. Nah, 0,0 loncat ke min 0,01. Padahal biasnya masih ada selisih di 41. Nah, yang sebelah kita cek lagi 0, nah ini dari tadi saya ukur, saya rubah-rubah itu biasanya ini bisa normalnya di sekitar 0,40. Jadi biasanya normal di ini 40-41 ini bisa imbang, setidaknya segitu 39 sampai 41 pindah. Nah, ini berarti imbangnya di sini. Ini otomatis kita tes DC offsetnya, kita lihat langsung gitu, itu bisa dikatakan imbang. Coba kita kalau tesnya kita di DC offsetnya, kita lihat, kita rubah DC offsetnya, pasti nanti akan biasnya ikut berubah. Dan perhatikan suara kipasnya, pasti ikut berkontraksi. Saya putar dulu ya, bisa Anda lihat ini nanti kalau saya rubah DC offsetnya ke 0,4 saja, segini saja. Pergerakan kipas sudah ada perubahan di skala 0,3. Ini pasti biasnya sudah berubah. Biasanya dia kan langsung meloncat ke 48-49. Adalah 50 lebih itu sudah sangat panas nanti. Bias yang min langsung anjlok 30. Sedangkan yang plus sekitar 10, 0,10. Padahal itu di skala DC offset
0,3. Jadi lebih baik Anda saat menyeting DC offset ini, kita pakai saja cara seperti saat menyeting bias. Jadi ditaruh di kaki, salah, di kaki bias transistor di sini. Ini kalau skalanya di sini sama, jika skalanya bias imbang, otomatis nanti DC offsetnya sudah mendekati 0 dan itu fix. Jadi kita atur saja seperti mengukur bias. Pasti nanti DC offsetnya langsung 0 pada driver Supercell 504 ini. Mungkin di driver yang lain sudah beda lagi caranya. Ini saya berbagi pengalaman saat memasang driver Supercell 504. Jadi kita atur ulang biasnya tadi stabilnya itu di sekitaran 0,40. Ini 27 sangat pelan, 29, dan pasti terjadi berkontraksi pada kipas pasti putarannya itu sudah agak beda. Kalau biasnya ini over, tidak imbangnya terlalu banyak, pasti kipas langsung pelan, bergerak pelan. Tadi saya temukan skalanya di sini. Itu bisa imbang dan DC offsetnya langsung fix menjadi 0. 39, pokoknya 39, 40, 41 itu biasanya imbang. Kelebihan sedikit ini, enggak boleh sampai 0,42, maksimal 0,41 tadi. 39, 40, 41, jadi ini loncatnya sekitar segini, loncatnya di sekitaran ini 0,39, 0,40 sampai 0,41. Langsung saja kita tes, kita cek biasnya yang plus. Iya, ini langsung imbang. Lebih sedikit 0, ada 0,42 nya, ini tidak boleh. Maksimal 0,41 loncatnya. Nah, 41, 42 loh. Segini insya Allah ini fix. 40, 41 kita tes, yang sebelahnya kita cek. Nice, 40, 41 sangat bagus. Plusnya 40, 41, minnya 40, 39, 40, 41. Disitulah paling imbang. Kita lihat DC offsetnya. Jadi kesimpulannya, saat Anda menentukan DC offset ini,
gunakan saja teori saat menyeting bias. Kalau biasnya di sini imbang, otomatis nanti DC offsetnya akan ikut fix 0,00, mendekati 0,00. Ini DC offsetnya kalian saja berubahnya di sini. Jadi berubahnya di skala itu saja. Masih bisa dibilang aman dan normal. Alhamdulillah, ini setelah 1 jam saya bunyikan heatsink, alhamdulillah masih tetap dingin, tidak ada beban. Ini saya main di 45 volt AC, DC nya keluar, bentar, DC nya keluar 59. Ini kalau musik tidak dinyalakan, kalau dinyalakan bisa 56, 57. Ini tadi sudah kira-kira 1 jam lebih kalau nggak salah saya nyalakan, heatsink masih dingin. Ini volume sudah mentok kanan, dan nilai biasnya stay di 41. DCO normal Jaya Pro, biasnya yang plus 41. Ini sudah loadnya sudah saya load maksimal, itu pok kanan. Memang kalau bias bisa imbang segini, DCO juga fake. Mau digeber seperti apapun, kalau masih di batas kewajaran, heatsink ini masih dingin. Ini 10 ampere 45 volt AC, saya kasih beban 10 in. Kalau walaupun power trafo murni besar, kalau nggak normal jelas, kalau settingannya nggak normal jelas heatsink ini sudah menganga. Masih stay di situ-situ saja, 41, 42. Itulah tadi cuplikannya. Kesimpulannya ya, usahakan nilai bias imbang, kalaupun selisih sedikit 1 atau 2 saja, 0,01 atau 0,02, itu insya Allah PR final tidak gampang panas, suara normal, oke, speaker aman karena DCO nya normal. Ya, cukup sekian berbagi pengalaman tentang setting bias dan DCO nya. Selamat sore dan sampai jumpa lagi di pembahasan yang lainnya. Selamat sore.